and I will be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film berjudul Om Shanti Om yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang pria biasa yang jatuh cinta dengan artis ternama. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang laki-laki bernama Om. Ia adalah seorang pemain film, sebagai seorang figuran. Ia juga memiliki seorang sahabat bernama Papu. Om memiliki impian untuk menjadi seorang bintang film. Saat ini, Om tinggal bersama ibunya seorang. फिर तो जरूर ब्रिज पे गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। Kemudian, Om pergi di sebuah jembatan untuk mengagumi gambar seorang artis perempuan bernama Shanti yang akan merilis sebuah film. Di malam hari, pemutaran perdana film yang diperankan Shanti akan dimulai. Para artis, produser, direktor, dan para kru datang. Begitu pula dengan Shanti. Om dan Papu masuk ke bioskop secara ilegal. Om terus memandangi wajah Shanti dari kejauhan. Om membuat sebuah keributan saat ia berjoget di tengah-tengah pemutaran film yang membuatnya diusir oleh petugas keamanan. Sisi positifnya, Om dapat menarik perhatian Shanti. Om pulang begitu larut, yang membuat ibunya khawatir. Lalu Om berkata, walaupun ia telat pulang, Om akan selalu pulang pada ibunya. Perkataan itu membuat hati ibu Om begitu senang. घर तो आऊंगा ही ना तेरे पास। Keesokan harinya, Om kembali beradu akting sebagai pemain figuran. Dialog Om hanya satu kata. Dalam film tersebut ada seorang produser yang bernama Mukesh. Dalam film itu, Shanti sebagai aktor utama harus berakting di tengah kobaran api. Tetapi aktor utama laki-laki tidak mau melompat ke api tersebut, sehingga membuat api itu menjadi semakin besar. Shanti benar-benar terperangkap dalam api. Syukurnya, Om dengan segera melompat dan menyelamatkan Shanti. Papu begitu marah pada Om, karena hendak mencelakai dirinya sendiri. Kemudian, Shanti datang pada mereka untuk mengucapkan terima kasih. Om dan Papu berbohong pada Shanti dengan mengatakan Om adalah artis yang sedang naik daun. Kemudian, untuk meneruskan kebohongan mereka, Papu membuat sebuah set lengkap dengan kru film dan menjadikan Om sebagai aktor utama. Semuanya ia lakukan agar Shanti dapat terpukau melihat Om. Sayangnya, kebohongan mereka terbongkar, tetapi Shanti tidak mempermasalahkannya. Sebagai ucapan terima kasih sebelumnya, Shanti akan melakukan apapun demi Om. Om meminta waktu Shanti saat malam hari. Om mengajak Shanti ke sebuah tempat set film untuk sekedar bersenang-senang. Lalu, hari pun kembali berganti. Om mengikuti Shanti yang hendak bertemu dengan Mukesh. Om secara diam-diam mendengarkan pembicaraan Shanti dan Mukesh. Shanti marah pada Mukesh karena melihat majalah yang memberitakan tentang Mukesh yang akan menikah. Shanti dan Mukesh sebenarnya telah diam-diam menikah. Mukesh meminta pada Shanti agar tidak meributkan hal ini, karena calon Mukesh telah mendanai film besar yang akan dibuat Mukesh, yakni Om Shanti Om. Sampai pertengkaran mereka berhenti saat Shanti mengungkapkan bahwa ia tengah hamil dan membuat amarah Mukesh menjadi reda. तो पहले क्यों नहीं बताया? Keesokan harinya, Mukesh dan Shanti datang ke sebuah set panggung yang sebenarnya akan digunakan dalam film Om Shanti Om. Mukesh berkata, panggung ini beberapa hari lagi akan dibongkar. Tetapi sebelum dibongkar, panggung ini akan digunakan dalam resepsi pernikahan mereka. Pembicaraan mereka lagi-lagi didengar oleh Om. Mereka bergembira di tengah-tengah set.
dan tepat di sebuah lampu gantung yang begitu besar. Sayangnya, Mukesh hanya menjebak Santi. Mukesh beranggapan bahwa Santi adalah penghalangnya untuk menjadi orang terkaya di industri film. Lalu Mukesh membakar set tersebut dan meninggalkan Santi di tengah-tengah kobaran api, serta mengunci semua jalan keluarnya. इसे जलाने का इंतजाम तो मैं कर चुका हूं। Om yang sedang patah hati melihat Mukesh keluar sendiri. Ia berusaha menyelamatkan Santi, walaupun ia dihadang oleh orang suruhan Mukesh. Tetapi pada akhirnya, Om berhasil masuk dengan keadaan set yang sudah dilahap oleh api yang begitu besar. Sayangnya, Om tidak dapat menyelamatkan Santi, karena sebuah ledakan yang begitu besar membuat Om terhempas keluar dari set. Om juga tertabrak oleh sebuah mobil, di mana mobil tersebut dikendarai oleh aktor terkenal bernama Rajesh. Rajesh sedang mengantar istrinya yang sedang hamil ke rumah sakit. Ia sekalian membawa Om yang sedang sekarat. Di rumah sakit, Rajesh menerima kabar bahwa ia telah menjadi seorang ayah. Di tengah kebahagiaannya, sang dokter menyampaikan bahwa pemuda yang Rajesh bawa telah meninggal dunia. Sekretaris Rajesh menyembunyikan kabar meninggalnya Om, agar kejadian ini tidak menjadi skandal. Lalu 30 tahun pun berlalu. Anak Rajesh telah tumbuh menjadi seorang aktor besar. Ia juga bernama Om. Bukan hanya namanya yang mirip, wajah dan kelakuannya pun sama seperti Om. Yang membedakan adalah Om yang sekarang punya fobia akan api. Setelah selesai syuting, Om dihampiri oleh seorang ibu, yakni ia adalah ibu Om yang telah meninggal. Ibu tersebut masih menunggu kepulangan Om. Namun, sayangnya anak Rajesh tersebut tidak mengenali ibu tersebut. Kita juga diperlihatkan oleh Papu yang sudah menua. Ibu Om sangat yakin bahwa bintang film tersebut adalah anaknya. Keesokan harinya, Om dibawa ke sebuah studio yang telah hangus terbakar. Studio tersebut adalah lokasi yang sama dengan kejadian 30 tahun yang lalu. Om merasa tempat tersebut tidak asing baginya. Bahkan, secara samar-samar, ingatan Om tentang Santi muncul. Proses syuting harus terhenti saat hujan melanda lokasi. Lalu Om berteduh di salah satu bangunan. Rasa penasaran Om akan bangunan itu membuat Om masuk dan menjelajahi sekitarnya. Tiba ia di sebuah ruangan, di mana ia merasa melihat kejadian yang pernah ia alami tentang perdebatan Santi dan Mukesh. Bahkan ia melihat dirinya yang sedang mengintip di balik ventilasi. आप यहाँ क्या कर रहे हो? Di malam hari, ada sebuah acara penghargaan film. Om masuk sebagai kandidat pemeran aktor terbaik dan berhasil memenangkan penghargaannya. Saat berdiri di panggung, Om diperlihatkan ingatan kehidupan sebelumnya tentang Papu dan juga ibunya. Om merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Di tengah pesta, ayah Om memperkenalkan seorang produser terkenal yang telah bekerja di Hollywood yang dipanggil Mike, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mukesh, menjadi pemicu seluruh ingatan kehidupan sebelumnya, di mana Mukesh adalah dalang di balik kejadian masa lalu yang menimpa Santi dan dirinya. Om sangat yakin ia adalah reinkarnasi dari kehidupan Om sebelumnya. Setelah pesta, Om datang ke rumahnya 30 tahun yang lalu, membangunkan ibu di kehidupan sebelumnya. Haru sang ibu yang menantikan Om kembali pulang selama 30 tahun lamanya. Kata-kata Om juga masih sama, yakni bagaimanapun Om terlambat, Om akan kembali pulang ke rumah. Cinta seorang ibu memanglah luar biasa. Di kehidupan berbeda pun, ia masih mengenali reinkarnasi anaknya. Setelah reuni anak dan ibu, Papu juga datang, seorang sahabat yang setia. Om memberitahukan kisah yang menimpanya dari kehidupan sebelumnya. Ia berencana membalas dendam pada Mukesh. Papu berkata hal itu mustahil. Tak akan ada orang yang percaya dengan cerita mustahil Om. Apalagi kejadian 30 tahun yang lalu.
sama sekali tidak ada bukti. Jasad Om dan juga Santi tidak ditemukan. Tetapi Om tidak akan menyerah. Tuhan telah memberikan jalan padanya untuk menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Kata Om, Mukesh harus membayar semua dosa-dosanya. Keesokan harinya, Om dan Mukesh bertemu di sebuah restoran. Mereka membicarakan pekerjaan. Om pun berkata, ingin bekerja sama bila Mukesh mau melanjutkan film Om Santi Om yang tidak pernah diproduksi. Kesepakatan pun terjalin di antara mereka, dengan syarat Om harus mencari aktor pemerannya. इस कहानी का अंत में इस बार खुद लिखूंगा. Hari audisi pun dimulai. Selama berhari-hari, tak ada satupun yang cocok untuk memerankan Santi dalam film, sampai ada seseorang yang datang terlambat. Dan tidak disangka, orang tersebut begitu mirip dengan Santi. Ia bernama Sandi, yang merupakan fans berat Om. Sayangnya, kemampuan akting Sandi begitu buruk. Perilakunya juga berbanding terbalik dengan Santi. Suatu ketika, Om begitu marah pada Sandi karena tidak menganggap serius peran yang diberikan. Di malam itu, Om menceritakan kisahnya di masa itu tentang betapa seriusnya proyek film Om Santi Om yang merupakan kisah hidupnya dulu. Om tidak memaksa Sandi untuk percaya, namun Sandi yang fans dengan Om sangat percaya dengan perkataan Om. Sandi pun berjanji akan serius belajar tentang apa yang diberikan padanya. Beberapa hari kemudian, Om mengajak Mukesh ke lokasi syuting, serta berkenalan dengan para artis dan kru film yang ada. Ternyata, lokasi yang dipilih oleh Om adalah studio bekas kebakaran 30 tahun yang lalu. Konferensi pun berjalan, dengan kata sambutan oleh Om, dan ia memperkenalkan satu persatu kru yang hadir, dan para aktor. Ternyata, aktor perempuannya adalah seorang bernama Dolly, yang kecantikannya membuat Mukesh terpesona. Di balik pembuatan film, Om juga merencanakan pembalasan dendamnya pada Mukesh. Pertama-tama, ibu Om yang datang untuk memperingati Mukesh agar tidak masuk ke dalam gedung tersebut, di mana kata-kata ibu Om hanya sekedar menakut-nakuti Mukesh. Karena gedung tersebut adalah tempat peristiwa Mukesh menjebak Santi. Saat masuk ke dalam, set latar benar-benar sama seperti 30 tahun yang lalu, lengkap dengan lampu gantung yang berada di tengah-tengah set. Om juga memperlihatkan foto Santi yang dibingkai sangat besar sebagai referensi terciptanya produksi film Om Santi Om. Rencana selanjutnya adalah dengan membakar foto Santi agar Mukesh ketakutan. Sayangnya, pemicu terbakarnya foto itu tidak dapat dilakukan karena salah satu kabelnya lepas. Tapi secara keajaiban, foto itu terbakar dengan sendirinya. Hanya Papu yang merasakan keanehan itu karena ia yang memegang pemicunya. Keesokan harinya, Om mengirim SMS ke Mukesh lewat HP milik Dolly untuk menemui Dolly di ruang makeup. Mukesh yang mengincar Dolly segera pergi ke ruangan makeup. Disitulah Sandi berada untuk menakuti Mukesh. Sontak, Mukesh berteriak dan segera keluar dari ruangan. Mikey, come here. कोई नहीं है यहाँ पर. Nobody's here. Bukan hanya itu saja. Saat pengecekan video film, Om memasukkan wajah Sandi ke dalam video yang membuat Mukesh menjadi panik. Perasaan Mukesh pun menjadi tidak enak dan memutuskan untuk segera pulang ke Amerika. Om menahannya agar tidak pulang terlebih dahulu. Setidaknya 2 hari lagi Mukesh harus menetap setelah peluncuran musik diadakan. Papu marah pada Om karena rencana yang mereka buat itu untuk 1 bulan. Lantas, bagaimana akan berhasil hanya dalam waktu 2 hari? Di sisi lain, Mukesh memeriksa roll film dan tahu bahwa Santi yang ada dalam video kemarin sudah disetting oleh Om. Di peluncuran musik, Mukesh datang karena rasa takutnya telah hilang. Drama musik pun berlangsung. Lirik musik itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan Mukesh pada Santi. Bahkan, menyuruh pelaku untuk segera mengaku. Sesekali, Sandi juga menampakkan wajahnya.
Lantas, Mukes yang curiga pada sosok itu datang mengejarnya. Sandy pun lari dan tanpa sengaja lengannya mengeluarkan darah karena ia menyambar tempat lilin. Mukes pun percaya bahwa yang ia lihat saat ini adalah seorang manusia. Kemudian, Mukes hendak ingin menghampiri Om yang masih melakukan pertunjukan musik. Tetapi, secara tiba-tiba, lampu gantung yang besar jatuh menimpa Mukes. Setelah Mukes sadar, lampu tersebut masih bergelantungan di atasnya. Orang-orang pun juga telah pergi dari set latar tersebut. Hanya menyisakan Mukes dan juga Om. Om pun menjelaskan bahwa ia adalah saksi bisu dari kejadian 30 tahun yang lalu. Sayangnya, Mukes masih besar kepala karena tidak ada satupun hal yang dapat membuat ia mengaku. Karena ia tahu bahwa Santi yang ia lihat adalah seorang yang mirip dengannya. Bahkan ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, tidak akan membuat Mukes dipenjara. Karena pengadilan butuh bukti yang tidak dimiliki oleh Om. Dia juga tahu mayat Santi tidak pernah ditemukan. Lalu, sosok Santi pun muncul. Mukes tidak takut akan sosok itu, karena dalam pikirannya, ia adalah manusia. Sosok itu membeberkan satu hal yang tidak seorang pun tahu selain Mukes. Yakni, saat setelah kebakaran waktu itu, ternyata Mukes kembali dan menemukan Santi yang masih bernapas. Mukes menyeret tubuh dan mengubur hidup-hidup Santi, tepat di bawah lampu gantung yang menimpa Mukes. Sosok itu juga menginginkan Mukes membayar dosa-dosanya. Tepat di tengah lampu, Mukes tersungkur, dan lampu gantung tersebut dengan sendirinya jatuh menimpa Mukes. Di akhir cerita, sosok itu tersenyum di hadapan Om. Lalu Papu dan Sandy datang di balik pintu, yang membuat Om terkejut karena Sandy ada di belakangnya. Saat ia kembali berbalik di hadapannya, ia sadar bahwa sosok itu adalah Santi. I'm sorry, Sandy. I really am. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, kita diperlihatkan cara terbaik untuk lari dari masa lalu adalah dengan menyelesaikannya, bukan dengan cara menghindari. Kita tahu bahwa serapi apapun kita menyembunyikan kejahatan, suatu saat semuanya akan terbongkar. Saya Setia, pamit.